Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Anwar Rasyid? Semoga kita semua tetap dalam keadaan sehat, tetap semangat dalam melakukan ibadah puasa, menebar kebaikan, dan melakukan berbagai aktivitas yang bermanfaat meski kita sedang di rumah saja. Nah, podcast kali ini saya akan membawakan sirah nabawi atau perjalanan hidup Nabi Muhammad SAW. Kenapa mempelajari sirah nabawi ini dianggap penting? Karena pedoman hidup kita adalah Al-Quran dan hadis. Nah, salah satu upaya kita dalam mempelajari Al-Quran dan hadis yaitu dengan mengetahui atau mempelajari sirah nabawi atau kehidupan Nabi Muhammad SAW. Sosok orang yang harus kita teladani. Baik teman-teman sekalian, kita mulai dari kelahiran Nabi Muhammad SAW. Rasulullah lahir di Mekah pada Senin pagi 12 Rabiul Awal tahun Gajah. Kenapa dinamakan tahun Gajah? Karena pada saat itu terjadi peristiwa besar, yaitu penyerangan pasukan bergajah ke Mekah untuk menghancurkan Ka'bah. Akan tetapi penyerangannya itu gagal karena Allah mengirimkan sekelompok burung yang membinasakan mereka, sebagaimana yang diisyaratkan oleh Al-Quran dalam Quran Surat Al-Fil. Teman-teman bisa putar kembali video tentang kisah Islami yang menceritakan tentang pasukan bergajah ini dalam video kisah Islami Ananda Saskia Putri Rahayu. Nah, di sana kita akan melihat bagaimana kekuasaan Allah dalam menjaga Ka'bah. Antara kejadian itu dengan kelahiran Nabi Muhammad ada yang mengatakan bahwa 55 hari dan ada juga yang mengatakan 50 hari. Nah, oke teman-teman sekalian, ketika Nabi Muhammad SAW dalam kandungan, ketika dalam asuhan, ketika setelah dilahirkan, diriwayatkan telah terjadi banyak kejadian yang luar biasa. Di antaranya, ketika Aminah mengandung, ia bermimpi bayi dalam kandungannya itu menyebarkan cahaya dan cahaya itu menyebar ke seluruh muka bumi. Dan waktu itu Aminah juga bermimpi mengucapkan sebuah kalimat yang artinya, aku berlindung kepada Allah yang Maha Agung untuk bayi ini dari keburukan dan iri dengki orang lain. Ketika sedang dalam kandungan, teman-teman, ayah Nabi Muhammad yaitu Abdullah meninggal dunia. Maka Nabi Muhammad SAW menjadi yatim sebelum dilahirkan. Kejadian aneh selanjutnya yaitu ketika Nabi Muhammad SAW dilahirkan, Aminah tidak merasakan kesakitan sedikit pun. Ada juga yang mengatakan Nabi Muhammad SAW lahir sudah dihitan. Kemudian guncangnya istana Kisra di Persia, runtuhnya 14 teras istana, tanpa sebab, dan padamnya api sembahan kaum Majusi. Jadi ada api besar dan api itu selalu disembah setiap hari. Nah, ketika pada saat Nabi lahir, api itu padam dan setiap kali api itu berusaha untuk dihidupkan kembali, padam lagi. Itu api sembahan. Oke. Setelah Aminah melahirkan, kemudian dia mengirim utusan kepada Abdul Muthalib, dan Abdul Muthalib datang dengan penuh kegembiraan dan kemudian membawa Nabi Muhammad SAW ke Ka'bah, memberinya nama dengan nama Muhammad. Pada saat itu orang-orang Arab belum mengenal nama tersebut atau belum ada yang bernama Muhammad. Oke teman-teman, selanjutnya yaitu banyak kejadian luar biasa pada kisah Halimatus Sa'diyah ketika menyusui dan membesarkan Nabi Muhammad SAW. Sudah menjadi tradisi bangsa Arab pada saat itu, yaitu menitipkan anaknya selama 2 tahun di luar kota Mekah, tepatnya di padang pasir. Ada alasan kenapa mereka menitipkan anak-anaknya ke orang Badui. Yang pertama, agar bahasa Arab anak tersebut terjaga. Bahasa Arab yang mana? Yaitu bahasa Arab Fusha, karena bahasa Arab itu terbagi menjadi 2. Bahasa Arab Fusha sama bahasa Arab Amiyah. Bahasa Arab Fusha yaitu bahasa Arab asli, bangsa Arab, dia punya grammar yang rapi. Sedangkan bahasa Arab Amiyah itu seperti bahasa bahasa Arab yang telah tercampur dengan bahasa-bahasa lain karena
waktu di Mekah kan sudah banyak orang yang pergi ke Mekah dan membawa bahasa atau dialeknya masing-masing. Oke, yang kedua, untuk menjaga kesehatan dari segi makanan, udara. Orang Arab dulu sudah berpikir ke sana bahwa di perkampungan, di padang pasir, makanan, kesehatannya akan lebih terjaga. Oke. Perempuan-perempuan Bani Sa'ad atau Sa'diyah atau Bani Sa'ad atau Bani Sa'diyah biasa mengambil anak susuan. Mereka bersama-sama datang ke Mekah, termasuk Halimah bersama suaminya Haris. Kebetulan kehidupan Halimah dan Haris ini pas-pasan. Di rumahnya itu bangunan tua, ada seekor unta kurus dan dua ekor kambing juga kurus. Pada saat tiba di Mekah, perempuan-perempuan dari Bani Sa'ad itu menawarkan diri untuk menjadi ibu asuh orang-orang kaya. Ketika ditawari Rasulullah, mereka tidak mau karena sudah menjadi pemahaman, sudah menjadi mafhum bahwa perempuan-perempuan itu ingin mendapatkan imbalan yang cukup besar dari ayah sang anak. Sedangkan Rasulullah pada saat itu telah menjadi yatim. Nah, semua perempuan-perempuan dari Bani Sa'ad itu telah mendapatkan satu bayi kecuali Halimah Sa'diyah. Tetapi Halimah pun berpikir dia tidak ingin pulang sebelum dia mendapatkan seorang bayi. Atas saran dari suaminya, kemudian Halimah memutuskan untuk mengambil Rasulullah untuk dijadikan bayi asuhannya. Setelah Halimah memutuskan untuk mengambil Rasulullah, Halimah dan keluarganya banyak mendapat keberkahan. Subhanallah, waktu datang ke Mekah, Halimah menunggangi keledai yang sudah rentan, maksudnya tidak kuat, kurus dan selalu lambat, dan tertinggal oleh rombongan-rombongannya dari Bani Sa'ad itu. Namun, setelah mengambil Rasulullah, keledai itu menjadi kuat, sehingga Halimah dan Haris bisa menungganginya. Larinya juga kencang, sampai-sampai teman-teman Halimah heran dan bilang, "Itu keledai tadi yang kau tunggangi ke Mekah, wahai Halimah?" Kata Halimah, "Benar, ini keledai yang tadi." Kata teman-temannya, "Sungguh keledaimu telah menjadi kuat." Nah, selanjutnya, ketika sampai di rumah, tadi kan saya bilang ada seekor unta dan betina dan 2 ekor kambing yang kurus. Unta dan kambingnya menjadi gemuk dan mempunyai kantung susu yang penuh, sehingga ketika diperah untuk diminum, kantung susu itu penuh lagi, diperah lagi, penuh lagi, sampai tidak ada habisnya. Selain itu, unta dan kambingnya itu beranak menjadi banyak, sampai-sampai Halimah menjadi orang kaya di Sa'diyah. Diceritakan juga bahwa masyarakat di sana berkata, dimanapun Halimah mengembalakan kambingnya, ikutkan, karena pasti gembalaannya juga menjadi gemuk. Subhanallah ya. Nah, tiba saatnya setelah 2 tahun, Halimah menyapih Rasulullah dan mengembalikan Rasulullah kepada Aminah ibunya. Tapi Halimah meminta dan memohon agar ia tetap bisa mengasuh Rasulullah. Nah, diberikanlah izin sama Aminah. Kemudian Rasulullah tetap di Bani Sa'diyah. Ketika usia 6 tahun, ada juga yang mengatakan usia 4 tahun, terjadi peristiwa pembelahan dada Nabi. Ketika Nabi sedang bermain dengan saudaranya yang tertua lari-lari dan mengatakan, "Wahai ibu, saudaraku dari Bani Quraisy, Muhammad dikeroyoki oleh 2 orang." Nah, kemudian Halimah merasa terkejut dan menghampiri Rasulullah dan bertanya, apa yang terjadi? Nah, dalam riwayat Bukhari Muslim, Nabi SAW mengatakan yang intinya, telah datang kepadaku 2 orang laki-laki. Ada juga yang hadis yang mengatakan yang datang adalah malaikat Jibril, membelah dadaku dan mengeluarkan sesuatu yang hitam dan kemudian menutupnya kembali. Bagaimana kelanjutannya setelah peristiwa tersebut? Tunggu di next podcast ya, insya Allah. Nah, teman-teman sekalian, sahabat Anwar Rasyid, setidaknya kita bisa mengambil hikmah dari cerita tersebut. Walaupun kita tidak sampai seperti Rasulullah yang memiliki keistimewaan dengan kejadian-kejadian luar biasa, tapi kita bisa ambil pelajaran bahwa dimanapun kita berada, harus berusaha untuk selalu membawa kebaikan
kebahagiaan, juga keberkahan bagi orang-orang di sekeliling kita sesuai dengan porsi proporsi masing-masing. Bagaimana? Contohnya, misalnya kita seorang anak. Nah, bagaimana caranya kita bisa menjadi anak yang baik? Yaitu diantaranya dengan berbakti kepada orang tua, tidak membuat orang tua marah, belajar yang baik, ibadah yang baik, menghormati ustadz-ustadzahnya, membantu orang tua, dan lain sebagainya. Hal-hal tersebut sudah termasuk berusaha meneladani Rasulullah. Oke, semangat semuanya. Sekian podcast kali ini. Semoga ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.